بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puja dan pujian yang milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita ucapkan dengan lisan-lisan kita, di mana pada malam ini alhamdulillah kita masih dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majelis, majelis diantaranya membahas hadis di antara hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita bisa melihat bagaimana orang sekeliling kita, orang-orang di dekat kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian penyakit. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih diberikan sehat walafiat, dan semoga saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit, Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit mereka. Allahumma amin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, seperti biasa malam ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita, pembahasan dalam Kitabul Jami' karangan al-muallif Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah di pertemuan yang lalu kita telah membahas satu hadis dalam kitab ini. Dan pada malam ini kita akan melanjutkan hadis yang kedua. Hadis masih dengan sahabat yang sama, itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, muallif penulis berkata, wa an Abi Hurairah, dan Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan janganlah kalian melihat orang yang di atas kalian. Fahuwa ajdar, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Maka demikian itu bisa engkau tidak akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan hadis yang mulia yang dimana kita harus memahami, kita harus menyimak, kita harus melihat hadis ini, hadis yang sangat indah. Bagaimana kita disuruh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, syariat kita disuruh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, contoh kita, bagaimana kita memandang manusia, bagaimana kita memandang orang lain. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada yang di bawah kalian. Ini merupakan unzuru
di dalam ya bahwasanya ini yadullu 'alal wujub. Kata-kata unzuru, lihatlah, perintah. Dan perintah itu tentu menunjukkan kewajiban. Jadi kita wajib melihat man asfala minkum. Siapa yang di bawah kalian? Apa yang dimaksud dengan di bawah? Ya. Maksud yang di bawah di sini adalah unzuru, kita disuruh lihat yang berkaitan dengan kehidupan dunia. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah siapa yang di bawah kalian dalam masalah dunia. Ini unzuru ini, lihatlah, kita disuruh lihat ya basarian, dengan mata kepala kita. Kita melihat orang yang di bawah kita. Hartanya, jabatannya, kehidupannya, dan lain-lain. Dan ini merupakan perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita jelaskan kenapa kita disuruh untuk melihat yang ke bawah. Hadis ini yang menunjukkan para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya kita manusia mutafawitun. Kita makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertingkat-tingkat. Ya. Baik dalam masalah harta, masalah fisik, ya, pemasukan dan seterusnya. Makanya warfa'na ba'dhum fawqa ba'd darajat. Kami angkat ya sebagian mereka di atas sebagian yang lain derajat, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwasanya makhluk atau manusia itu mutafawitun. Ya, bertingkat-tingkat, berbeda-beda antara satu sama lain. Ya, baik itu dalam masalah ya harta, jabatan dan seterusnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk melihat asfala minkum, di bawah kalian. Yakni sebagaimana yang kita jelaskan tadi dalam masalah dunia, dalam kehidupan dunia. Nah, di antara dalam Sahih Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya, unzuru man huwa ala minkum fid din. Justru dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, unzuru ila man huwa ala minkum fid din. Lihatlah, ya, lihatlah orang yang di atas kalian fid din, dalam masalah agama. Ya, wa ila man huwa asfala minkum fid dunya. Dan ini penafsiran di hadis yang lain. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, coba kalian lihat ya orang yang di atas kalian dalam masalah agama, wa ila man huwa asfala minkum fid dunya. Dan coba lihat ya, lihatlah kalian ya di bawah, atau lihat orang lain dalam yang di bawah kalian masalah dunia. Ya. Jadi kita harus melihat di atas. Boleh kita melihat di atas, masuk apa yang kita lihat itu adalah masalah lihat agamanya, lihat akhlaknya, lihat ibadahnya, lihat baca Al-Qur'annya, lihat sholatnya, lihat dia ke masjid. Ya. Kemudian Nabi SAW, wa ila man huwa asfala minkum fid dunya. Dan orang-orang di bawah kalian dalam masalah dunia. Jadi kita tidak boleh melihat ya di atas kita dalam perkara dunia. Kenapa? Li'anna dunya fitnah. Karena dunia ini adalah fitnah. Ujian, cobaan. Ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
berlindung dari fitnah dunia. Subhanallah. Nabi SAW berlindung dari fitnah dunia. Ya, Nabi SAW bersabda, "Wa'udzu bika min fitnatid dunya," dan aku ya berlindung kepada Engkau, ya Allah, dari fitnah dunia. Dan ini menunjukkan bahwasanya ya, dunia itu adalah fitnah dan ujian cobaan bagi kita manusia. Banyak ayat-ayat ataupun hadis menjelaskan hal demikian. Dalam hadis ini juga bahwasanya kenapa kita dilarang untuk melihat kenapa kita disuruh melihat orang yang di bawah kita? Bahwasanya ini menunjukkan ala dha'fi qalbil insan, menunjukkan lemahnya hati manusia. Ya. Jika kita melihat orang yang di bawah kita masalah dunia, maka apa? Maka itu akan membuat hati kita tenang. Maka membuat hati kita baik. Membuat hati kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada seorang mukmin yang melihat saudaranya di bawah dalam masalah dunia, tapi hatinya tidak bergerak, maka wal'iyadu billah. Ya. Maka wal'iyadu billah, hatinya harus diperbaiki, hatinya harus dilihat lagi, muhasabah lagi. Berarti ada yang salah dalam hatinya. Karena ini Nabi SAW menjelaskan adalah ya obat bagi kita bagaimana cara memandang dunia, bagaimana cara kita memandang ya orang lain dalam masalah dunia. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Kemudian lanjutan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan janganlah kalian melihat orang yang di atas kalian. Di atas di sini maksudnya dalam kehidupan dunia. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita senantiasa melihat, ya wajib kita melihat apa-apa yang bisa membuat agama kita atau keyakinan kita, din kita baik. Kita harus melihat ya bagaimana ya yang kita lihat itu bisa memperbaiki agama kita, bukan merusaknya. Salah satu yang merusak agama kita adalah melihat orang yang di atas. Ya, di atas kita, hartanya, jabatannya, ya, penampilannya, ya, aktivitasnya, kehidupannya sehari dan seterusnya. Dalam masalah dunia tentunya, bukan masalah akhirat. Kita lanjut, wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Janganlah kalian melihat siapa yang di atas kalian, ya. Dan fal ghani yukhalitu lil haja la lil ma'isyah. Ya, kita bergaul kebutuhan, ya, bukan untuk kehidupan. Ya, kita bergaul karena kebutuhan, bukan untuk kehidupan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lanjutan hadis, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Ya. Dan itu semua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu sebabnya ya kenapa kita dilarang ya, melihat orang yang di atas kita, karena itu bisa membuat kita meremehkan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sangatlah banyak. Ya. Tapi ya kitalah yang sedikit bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit hadir hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk melihat orang yang di atas kita? Karena itu semua bisa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang kita lalai. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan, nikmatan
maghbunun fihi makathirun minan nas as-sihhat wal faragh. Ada dua nikmat yang dimana orang tertipu di dalamnya. Ya, lalai. Apa nikmat tersebut? As-sihhat wal faragh, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan waktu luang. Ya, kita tidak bicara nikmat ya harta, jabatan dan seterusnya. Kita bicara masalah yang sepele, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Dua nikmat ini yang sering dilalaikan oleh manusia. Apalagi dengan nikmat yang lainnya. Maka kita senantiasa melihat orang yang di bawah kita. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa kita juga dilarang, ya. Salah satu faedah kenapa kita dilarang melihat orang yang di atas kita, karena sifat manusia yang tidak pernah puas. Ya, sifat manusia yang tidak pernah puas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya. Nabi SAW menjelaskan bagaimana ya nafsu manusia. Ya, bagaimana keinginan manusia. Nabi SAW, ya, "Lau kana ibni Adam wadiyan min malin." Kalau seandainya anak Adam, ya, anak cucu Adam, ya, manusia wadiyan memiliki dua lembah harta, bayangkan dua lembah harta. Labtagha thalithan. Ya, niscaya dia pasti akan mencari yang ketiganya. Subhanallah. Ya, ini sifat manusia. Wala yamla'u jawfa ibni Adam. Ya. Seorang ya, anak Ibrahim tidak akan merasa berhenti, ya, tidak puas mengejar dunia illa turab, kecuali ya sudah menyumpal mulutnya dengan tanah, atau kecuali ya ketika tanah sudah menyumpal apa? Mulutnya. Maksudnya apa? Ketika jenazah ya sudah mati, ketika jenazah dimasukkan ke perut bumi. Ini menunjukkan para hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat penglihatan. Ya, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, ya, nikmat berjalan. Coba kita lihat. Ya, kalau kita masih memiliki mobil, kita bersyukur kepada Allah. Masih ada orang yang jalan pakai motor. Ya. Kalau kita memiliki motor, masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih ada orang yang jalan kaki. Kita yang jalan kaki juga masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak orang yang jalan dengan kursi roda. Dengan kursi roda juga masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada orang yang berbaring tidak bisa jalan di rumah sakit. Ya, ada punya sakit, bersyukur, bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakitnya masih belum parah. Ya, dibandingkan dengan orang lain yang sakit parah, yang koma tidak bisa sadar. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang sudah sakit bersyukur? Bagaimana orang yang tidak memiliki apa-apa bersyukur? Naam, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat. Ruh kita masih ada dalam jasad kita, itu masih kita nikmat. Kita bersyukur kepada Allah. Ya, kenapa? Karena masih telah banyak orang-orang yang hilang. Ya, orang-orang ya, terdekat kita hilang, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggal. Ya. Di antara kehidupan adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Coba kita lihat orang-orang yang sebelumnya ada di dekat kita dan sekarang ada di berbaring di tanah, yaitu meninggal. Dari ini semua para hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sangat indah menjelaskan bagaimana adab kita, bagaimana cara kita memandang dunia ini. Maka dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberitakan bukan untuk melihat dunia, bukan untuk berlomba-lomba dalam masalah dunia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, fastabiqul khairat, kalian berlomba-lombalah dalam masalah apa? Khairat, kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang demikian, yaitu surga-surganya Allah, kenikmatan surga. Ya, dengan kenikmatan surga itu hendaklah apa? Falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah orang-orang yang berlomba, itu berlomba-lomba. Inilah yang kita lihat. Inilah yang kita harus lakukan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Kata Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lombalah untuk meraih ampunan Allah
Subhanahu wa taala. Ya. Wa jannah. Ya. Surganya Allah Subhanahu wa taala, arduha, ya, luasnya as-samawat wal ard. Luasnya seluas langit dan bumi. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita, menyuruh kita untuk melihat akhirat kita, untuk melihat apa-apa yang bisa memperbaiki akhirat kita, bukan dunia kita. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan hadis yang kedua yang sangat luar biasa, yang dimana kita wajib untuk merenungkan, kita wajib untuk melihat, ya, memuhasabah diri kita, ya. Kita melihat ternyata alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua kita, ya, tetap saja ini semua kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan, ya, di antara faedah yang kita ambil dalam hadis ini, bahwasanya, ya, di antara sebab-sebab kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berbaur, atau kita bergaul dengan orang-orang yang di bawah kita, atau orang-orang yang, ya, kurang dalam masalah kehidupan, atau orang-orang yang miskin, orang fakir. Kita bergaul dengan mereka, itu bisa di antara sebab, ya, kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan itu kembali dalam masalah, ya, tentunya dalam masalah, ya, din kita, itu bisa membuat, ya, agama kita atau akidah kita, ibadah kita, ya, lebih kita sempurnakan lagi, lebih kita syukur lagi nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan. Para hadirin, oleh demikian insyaallah taala, ya, pada malam ini satu hadis yang kita bahas, mudah-mudahan hadis ini bisa memberikan kepada kita manfaat, ya, kita bisa memberikan kepada kita faedah. Dengan hadis ini mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan, ya, kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan hadis ini juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita atau menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, semenjak kita berada, ya, di perut ibu-ibu kita sampai sekarang ini. Begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan, ya, pada pertemuan kita malam ini, ya, memberikan faedah dan memberikan kebaikan kepada kita semua. Wallahu taala ala wa alam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Sena and I will present to you my school, Al-Wildan Islamic School, 3 BSD City. Al-Wildan Islamic School, 3 BSD City consisted in 2 types of students. There is full days and boarding schools. Since I am a boarding student, I will show you around about what is our activities from day to night. Let's show around. Why I choose boarding is because I wanted to forge my own mentality with my own hands. So, I will show you all about my activities in boarding school. First of all, I started my mornings routines by praying tahajjud. But in Monday and Thursday, we sometimes fast. And then, after that, we go to the mosque and pray Fajr prayer. Then after that, we do an event called Halaqah. Right there, we memorize the Quran or read the Quran. After that, all is finished, we go back to our dorms and we prepare for our studies in the school. After that, at 7 a.m. till 14:00 p.m., we are doing school. After all of that finished, you may go back to your dorm and you may review your studies in your room, or probably talk to some friends, or probably do shower. It's all up to you. After Ashar, well, we can do PE or probably shower ourselves and probably do some cup activities. It's all up to us with our own schedule. In our boarding school, it is pretty much free for ourselves.
We can set our own schedule. We can join this, join that, join that. We have many, many things that we can do here. Then after all is done, at 6:30, we do shower. Well, for some of the people that didn't shower at the evening. And then after that, we go to the mosque and pray Maghrib. Then after Maghrib, we dinner, yes. After dinner, we go to the mosque and pray what's called Isha prayer. In Isha prayer, after that, we have a night halaqah until 9. So at the night halaqah, we sometimes review our memorizations of the Quran, or probably just read the Quran, or probably there is other things called muhadara, is a public speaking for those who doesn't know, and lugah. So basically, we learn about Arabics stuff. Okay, so that is all the things that I have all to know about the basic things in our boarding school daily activities. So let's move on to the next one. So what do you think what I will done? It's great, right? See you soon.